Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Cah Tani Bengkulu dimanapun berada? Semoga selalu diberi kesehatan dan nikmat rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu budidaya tomat Gustavi dengan sistem single row atau pola satu baris dengan jarak tanam 25 cm. Jangan skip videonya, terus saksikan di channel Cah Tani Bengkulu. Budidaya tomat dengan sistem single row atau pola tanam satu baris sudah banyak dilakukan oleh petani di Indonesia. Di video kali ini akan saya tampilkan bagaimana sistem pola tanam satu baris yang sudah dilakukan oleh saudara Agus Sumantri. Ya, salah satu petani muda yang berasal dari Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Sebelum kita bahas teknis budidaya dengan sistem single row, di sini Cah Tani Bengkulu memohon maaf terlebih dahulu apabila dalam penyampaian masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan di skip videonya, terus saksikan sampai akhir di channel Cah Tani Bengkulu. Ada beberapa alasan mengapa teknis single row atau pola tanam satu baris ini dilakukan. Salah satunya yaitu agar tanaman lebih merata dalam mengkonsumsi hara. Kedua, agar tanaman tidak terlalu tinggi. Ketiga, mengurangi biaya ajir. Dan keempat yaitu lebih mudah dalam perawatan. Bagaimana budidaya dengan teknis single row atau pola tanam satu baris yang dilakukan? Berikut bahasannya. Pertama yaitu olah lahan. Nah, di olah lahan, pembuatan bedengan itu dilakukan dengan ukuran 80 cm dengan jarak antar bedeng yaitu 1 meter. Nah, pupuk apa saja yang digunakan? Pertama yaitu kotoran ayam berjumlah 100 karung, kotoran sapi berjumlah 50 karung. Nah, sedangkan pupuk kimia yang digunakan yaitu SP36 300 kg dan Booster 150 kg. Sedangkan dekomposer yang digunakan yaitu Petrofas dan juga Irengan. Kedua, penyemaian. Penyemaian ini dilakukan dengan menggunakan cakik ataupun keranjang bulat tempat makanan. Nah, di video ini tomat disemai pada tanggal 7 September 2021. Ketiga, penanaman. Penanaman dilakukan saat semaian berumur 15 hari setelah semai. Nah, sebelum melakukan penanaman, di sini dilakukan aplikasi perendaman, yaitu dengan menggunakan Primafos. Jadi setelah bibit dicabut, kemudian dicelupkan di Primafos, lalu ditanam di lubang tanam dengan dosis yaitu 1 ml per liter. Sedangkan untuk jarak tanam yang digunakan ya ini 25 cm. Keempat yaitu pemupukan. Pemupukan di sini dilakukan dengan cara pengecoran, yaitu pada umur 10 HST atau 10 hari setelah tanam dengan menggunakan Sprinter, MAP, Petrobos dan juga Irengan. Nah, dosis yang diberikan pada tanaman yaitu 100 ml. Pengecoran selanjutnya yaitu pada umur 40 hari setelah tanam dengan menggunakan pupuk grower, Karate Plus dan juga Crown Kali B. Nah, dosis per tanaman yaitu 250 ml. Pengecoran ketiga yaitu saat tanaman tomat berumur 60 hari setelah tanam. Nah, pupuk yang digunakan tetap sama seperti pengecoran sebelumnya, yaitu menggunakan grower Karate Plus dengan dosis 250 ml per tanaman. Selain pemupukan lewat pengecoran, di sini juga kita lakukan pemupukan melalui spray atau foliar. Nah, yang digunakan yaitu
saat tanaman tomat berumur 21 hari setelah tanam itu menggunakan pupuk yaitu asam amino dan juga Vitoflex. Nah, masuk di fase generatif atau biasanya 30 hari ke atas. Ini dispray rutin per 10 hari sekali dengan menggunakan Profit Maxi dan juga Vitoflex. Kelima yaitu pemasangan ajir. Sebelum melakukan pemasangan ajir, kita lakukan dulu perobohan tanaman dengan sistem yaitu saling balas antar lubang pertama dan kedua, atau ke lubang ketiga dan keempat dan seterusnya. Misalkan di lubang 1 kita ambil posisi miringnya itu ke kiri, berarti lubang kedua itu miringnya ke kanan. Nah, pemasangan ajir dilakukan saat tomat berusia yaitu 3 minggu setelah tanam. Nah, itu mulai dilakukan pemasangan ajir. Di sini yang kita gunakan yaitu dengan jarak antar ajir yaitu 50 cm. Setelah selesai dilakukan pemasangan tali salar atau biasanya itu menggunakan tali salar putih kalau yang kita gunakan. Dan diulangi untuk tali yang kedua itu saat tanaman berumur 40 hari ataupun 45 hari setelah tanam. Keenam yaitu perawatan. Perawatan di sini yaitu melakukan penyiangan. Nah, untuk penyiangan yang dilakukan di lahan yang kita demplotkan ini dengan menggunakan herbisida yaitu Admil saat tanaman berumur 3 minggu setelah tanam. Selanjutnya yaitu pewiwilan tunas air dilakukan hingga tanaman besar. Jadi tunas airnya itu jangan sampai tertinggal. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan tunas pokok. Nah, itu yang di bawah Y itu tunasnya harus kita bersihkan semua. Jangan sampai menyisakan tunas di bawah Y. Karena kenapa? Takutnya nanti tanaman itu terlalu rapat dan juga kelembapan naik. Akhirnya penyakit pun akan lebih mudah menyerang dan berkembang. Terakhir ataupun yang ketujuh, pengendalian hama dan penyakit tanaman. Untuk pengendalian hama dan penyakit, di sini yang cenderung kita gunakan lebih banyak yaitu fungisida. Adapun fungisida yang diaplikasikan oleh saudara Agus yaitu Orondis Opti, Miravis Duo, Metazep, Topsin dan juga Running. Sedangkan insektisida yaitu Tetrin, Ceba, Fenit dan juga Ziban. Oke, sahabat Cahtani Bengkulu, itu tadi sekilas budidaya dengan teknis single row atau pola tanam satu baris dengan jarak 25 cm. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel Cahtani Bengkulu dengan like, subscribe, and share di channel Cahtani Bengkulu.